Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, tepatnya pukul 4.30 ya. Yang mana di sini tepatnya waktu subuh kita dari Kesempatan Organik mengajak sahabat kita juga sekalian. Yang mana di sini kita akan ada kegiatan, apa sih kegiatan kita dalam kehidupan, yaitu profesi sebagai petani yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari paginya, mulai dari sampai sore, sampai ke lahan pertanian kita, dan juga sampai waktu istirahat kita malamnya. Oke, di sini kami mengajak sahabat kita juga sekalian, yang mana di pagi hari ini pertama kita akan mandi ke air panas yang ada di desa kami ya. Oke, mohon doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukungan sahabat kita juga sekalian, kita tidak bisa apa-apa ya. Oke, di sini semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga terhibur dengan video ataupun channel yang saat ini kami bagikan kepada sahabat kita juga sekalian. Oke, ikuti terus kami dan mohon doa dan dukungannya. Bila memang sahabat terhibur, mohon ditekan tombol subscribe-nya ataupun loncengnya, karena subscriber itu tidak dipungut biaya ataupun apapun ya. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini sini sabun sudah kita siapkan ya, dan juga kain ya untuk kita mandi nanti. Oke, kita berangkat ya. Oke, bismillah. Masih cukup gelap ya. Masih cukup gelap ya, masih cukup gelap. Kita saat ini nggak naik motor sambil kita olahraga ya. Oke, di sini. Oke, sambil kita olahraga agar badan sehat, nanti tetap segar ke lahan pertanian kita. Cukup masih gelap ya di sini. Di sini dari rumah kita ke tempat pemandian air panasnya sekitar 500 meter ya. Oke, orang masih keluar. Orang di sini masih keluar untuk sholat subuh. Ini ada kakek-kakek yang mau pergi juga ke mandi air panas ya. Sini kita sapa dulu kakek ini. Nek, ketemu nenek. Nah, tuh nenek tuh masih mau pergi ke mandi air panas. Panet nenek jauh senter nenek sonida. Panet nenek jauh senter nenek ya. Tuh nenek tuh lah. Nenek ini dia senter nenek. Ini nenek ini. Nenek ini mau pergi juga mandi air panas. Oke, makasih nek. Oke. Tinggal sedikit lagi kita udah sampai, tinggal sekitar 10 meter lagi kita udah sampai ya. Kita udah sampai ya di sini. Kita udah sampai di sini untuk pemandian panasnya. Tinggal masih ada satu orang di sana yang baru pertama mandi di sana, tapi masih terlalu gelap ya. Nanti setelah selesai nanti di sini udah mulai terang, nanti kita akan sharing lagi. Nanti kita akan ada penginfoan juga nanti tentang penglihatan air panasnya yang saat ini masih terjadi gelap ya, karena masih subuh. Oke, mohon jangan di skip. Halo. Oke, alhamdulillah di sini cuacanya sudah mulai terik ya. Di sini kita sedikit sharing kepada sahabat kita juga sekalian. Inilah pemandian air panas yang ada di desa kami, yang saat ini sumber airnya itu berasal dari gunung yang bersekitar di sini sekitar 25 km dari desa kita ya, jarak jauhnya. Oke, di sini kita akan sedikit memberitahu kepada sahabat kita juga sekalian, dari sinilah air panasnya mengalir langsung ke pemandian yang saat ini dipakai semua orang di sini setiap pagi, sore ataupun siangnya. Oke, di sini ini pemandian air panas, cukup masih sedikit yang mandi ya, karena di pagi hari ini karena banyak di sini yang mandi di sini banyak pagi, yaitu anak sekolah dan juga dewasa ataupun bapak-bapak lainnya. Oke, di sini. Oke, sahabat lihat di sini masih baru terik, cuacanya masih baru
bersinar ya di pagi hari yang cerah ini. Oke, sini. Oke, di sini airnya juga ada dua metode di sini ya. Kalau misalnya di sini terlalu panas untuk dimandikan, di sini kita juga bisa mencampurnya dengan air dingin yang berasal dari air sungai yang ada di sana. Bisa sahabat lihat di sini. Oke, ini. Ini air dinginnya ini. Kita bisa dapat mencampurnya dengan air panas ini karena kalau kita terlalu panas untuk memandikannya, agar dia nanti ada kedinginannya sedikit. Oke, mohon jangan di skip. Oke, di sini kita juga infokan juga kepada sahabat sekalian di sini, yang bagian di sini ya cukup panas. Di sini tidak pernah ada seseorang pun yang mandi karena panasnya ini sangatlah panas. Karena kita juga di sini bisa merebus yang namanya telur dan juga kentang ya. Dan juga mie instan ya, ada di sini yang bagian sini ya, yang bagian sini, yang kolam kecil yang sini. Oke, di sini nggak terlalu panas, nggak bisa disentuh ini. Kalau masalah kentang di sini, kalau kita masak di sini cukup 20 menit ya, kadang 15 menit. Kalau masalah telur itu paling ada 5 menit ya, udah matang. Kalau masalah mie-nya itu paling matangnya itu paling 3 menit ya, udah matang di sini. Oke, ini di tengah-tengahnya kita nggak boleh memandikan karena di sini sumber airnya seperti abang ini, dia ngambil airnya untuk pemandiannya di sini. Kalau kita masuk di sini dapat mengotori pemandian orang. Nanti kita kena marah nanti di sini. Oke, di sini kita akan setia tempat mandinya di sini. Oke. Karena cuaca masih gelap ya, agak sedikit gelap, masih sini kita masih videonya masih kabur ya. Oke, bang ini anak sekolah di sini, masih ada anak sekolah satu yang baru datang di tepatnya pukul 5:30 ya. Di sini udah mulai terbit matahari di sini. Oke. Oke, saat ini kita mohon jangan di skip, kita akan pulang ke rumah sambil ke lahan pertanian kita. Oke, mohon jangan di skip. Nah, ini ada ini lagi mandi di waktu sekolah ini. Ada nenek-nenek dulu juga. Oke, abang ini. Oh, di sana tempat pembuangan ataupun kita ke buang air besar ya di sana. Ya. Di kolong jembatan sana ada ya, itu kolong jembatan, di atas jembatan itu ada jalan ya, bisa sahabat lihat. Sini kita kadang membuat baju kita kalau kita mau mandi ya. Ada yang digantung di sini, bisa sahabat lihat di sini. Ini tempat musola kalau kita mau sholat subuh ataupun mau sholat lainnya untuk beribadah di sini. Oke, di sini ada gantungan ya, seperti ini. Oke, kita lihat di dalamnya. Oh, ada orang yang sholat di sini. Kita nggak boleh masuk dan kita nggak boleh ganggu ya. Oke. Saat ini kita mau berangkat ke rumah, mau pulang. Kita saat ini mau ke lahan pertanian kita agar kita fit dan segar untuk kerja di lahan pertanian kita. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini tempat parkir ya. Ini tempat parkirnya untuk para yang mau datang ke sini. Ya, di sini kita mau bisa tempat parkir di sini. Oke, tempat motor lainnya. Oke, di sini. Ini jalannya ke rumah yang saat ini. Kita mau pulang ke rumah kita. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini kedai kopi. Kalau kita mau ngopi sebelum mandi, mau juga bisa, dan sesudah mandi juga bisa. Oke, di sini ada kawan ini yang namanya Ahmad Badawi di sini. Untuk seumuran kita juga di sini. Dia sedang mesan teh di sini. Tapi dia nggak ngajak kita ya. Oke, gua itu lagi membersihkan di pagi ini, nunggu orang yang mandi datang untuk minum ya. Oke.
Dekat pemandian air panas ini juga ada permainan yang selebihnya kita lakukan di setiap sore ataupun malam ya. Yaitu ada badminton ya. Tapi di sini bisa sahabat lihat, ini saat kita mengumpul sore ataupun malam ya untuk olahraga badminton. Oke, yang punya badminton ini, yang punya kedai ini ya. Mohon jangan di skip. Oke, ibu-ibu sudah mulai beraktivitas ya untuk kegiatannya di sini. Oke, ini sekolah madrasah ya. Ya, ini untuk ibu tuh. Ya. Kita saat ini mau pulang. Ini taman anak-anak ya, ruang rumah ramah anak desa ya. Di sini ada taman anak-anak, di sini dibuat ya untuk bermain sore pulang sekolah ya. Oke. Ini kita mau ke rumah kita ya, karena di tempat kediaman kita, tempat tinggal kita di desa kita ini perbukitan ya. Kita di sini jalannya kalau kita mau pulang dari pemandian air panas itu sedikit menanjak ya. Di sini sedikit menanjak ya. Di sini ada bapak-bapak tuh yang lagi gendong anaknya. Oke, ini ke atas ya. Kita ke atas ke tempat rumah kita nanti. Ini. Oke. Masih sepi ya karena masih pagi, masih beraktivitas ibu rumah tangga ataupun anak sekolah masih sibuk ya. Nah, ini adik-adik ini, mohon jangan di skip. Di sini ada juga taman bermain untuk anak-anak ya, di yang mana di sini jalan Balang Kodang namanya, di sini lorong 6 ya. Di sini ruang ramah anak desa Rorondok ya. Di sini tempat anak-anak juga bermain di sini. Oke, ini tepatnya kantor kepala desa. Oke, sini ada ini masih datang lagi, baru mandi ya untuk berangkat sekolah. Oke. Ini tempat pembuangan sampah di sini. Oke. Tinggal sekitar 20 meter lagi kita udah nyampe ke rumah kita. Oke, mohon jangan di skip. Oke, kita udah nyampe di rumah kita ya. Kita melalui dari belakang pintu dapur, karena kita udah sering terbiasa dari pintu dapur ya untuk masuknya. Oke, assalamualaikum. Oke, sebelum kita berangkat ke lahan pertanian kita siapkan dulu obat yang saat ini mau kita aplikasikan pada tanaman kita nanti. Untuk perawatannya nanti di lahan pertanian kita. Yang saat ini ada 2 obat yang sudah kita fermentasi selama 4 hari ya. Selama ada yang 3 hari, ini yang 3 hari, ini yang 4 hari ya. Oke, di sini. Dan ada 1 lagi yang belum kita fermentasi ya, masih kurang bahannya. Oke. Ini nanti kita akan bawa ke lahan pertanian kita. Mohon jangan di skip agar sahabat kita juga melihat nanti di saat kita menuju lahan pertanian kita. Oke. Sebelumnya sih kita harus sarapan dulu, makan dulu untuk ada tenaga nanti biar kita kuat untuk pengerjaan di lahan pertanian kita. Oke, mohon jangan di skip. Oke, untuk menuju di lahan pertanian kita, di sini kita minum kopi dulu ya, karena di sini ataupun minum teh ya. Mana di sini kita bisa dari sini juga kita menuju lahan pertanian kita juga bisa di sini ya. Nah, dari sini jalannya nanti kita akan tunjukkan nanti kepada sahabat kita juga sekalian ya, karena di sini kita akan menuju dari sini karena ada yang berhalangan di situ ya, di tepi jalan di sini yang biasa kita lewati, tapi kita akan melintasi dari sini nanti menuju lahan pertanian kita. Oke, di sini kita biasa minum dan mengambil teh untuk ke lahan pertanian kita. Ini udah, ini juga masih beres-beres ya. Oke, di sini mohon jangan di skip.
Ini juga kita bisa karaoke ya, sambil meluapkan pikiran kita yang kalau misalnya kita lagi galau misalnya. Di sini ada speakernya ya, yang suaranya amat keras banget ya. Di sini semua hutan ya, hutan ke bawah. Tapi kedai kopi ataupun kedai di saat kita mau ngopi sebelum kita ke lahan pertanian kita ya, ini di tepi kampung ataupun pemandian yang biasa orang mandi di desa ini. Nanti kita akan tunjukkan kepada sahabat kita juga sekalian pemandiannya. Oke, di sini tempat ini tidak ada hal yang dilarang, tidak ada terjadi yang namanya dibilang yang dilarang hukum lah, misalnya di tempat ini. Kita infokan juga kepada sahabat sekalian, karena kita juga di sini ngopi ya, ngumpul di sini kadang sore, kadang malam, kadang siang ya, untuk saling tukar pikiran kepada sahabat-sahabat kita juga sekalian yang ada di desa kita ini. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini jalannya jalan pintas ya untuk ke lahan pertanian kita. Karena di sana dari jalan biasa, kita dari jalan setapak ya. Karena ada acara di situ, ada orang yang pesta ya, banyak keramaian di situ. Kita dari situ, kita dari sini saja. Nanti saat kita nanti pulang, kita akan menunjukkannya jalan dari setapak yang menuju di lahan pertanian kita. Di sini kita harus hati-hati karena di sini ada paret ya, cukup dalam banget kalau kita kepeleset ke bawah ya. Oke, di sini. Dari kampung ataupun dari rumah kita ke sekitar lahan pertanian kita itu ada sekitar 50 meter ya, 50 meter dari lahan pertanian kita ke rumah. Oke, dari kedai yang saat kita tadi minum itu dari sekitar 30 meter ya ke lahan pertanian kita. Oke, nanti di sini kita akan tunjukkan juga nanti lahan pertanian sahabat kita juga, yaitu seorang orang bapak yang berumur 58 tahun ya, yang saat ini bekerja sama juga bersama kita untuk bertani. Namun dia juga beda-beda lahan ya, dia punya sendiri dan kita juga punya sendiri, alhamdulillah. Oke, ini air sungai yang mengalir untuk persawahan juga, dan juga untuk pemandian kita di sini, untuk pemandian rakyat desa yang ada di sini. Airnya ini bisa langsung diminum tanpa dimasak ya. Oke, cukup jernih di sini, langsung dari mata air pegunungan ya, seperti air panas yang saat kita pemandian tadi pagi. Oke, ini lahan pertanian yang sudah siap dipanen. Alhamdulillah sudah mau pengolahan, tinggal bapak itu juga, tapi masih ada di bawah ya. Oke, kita cukup turun. Kita turun dari sini. Mohon jangan di skip ya. Oke, sini kita harus hati-hati karena kita juga takut terpeleset ya, karena jalannya ini belum cukup bersih ya untuk dilalui di sini. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini tempat gubuk bapak tuh, tapi dia saat ini belum datang di pagi yang cerah ini. Oke, dia masih sini bapak tuh, untuk perawatan pertaniannya, untuk proses pertaniannya. Oke, di sini ada pembibitan ya, pembibitan bahan bibit pohon kemiri ya. Oke, cukup rapi bapak ini untuk bekerja ya, dan juga kreatif banget. Oke, kita langsung saja menuju ke lahan pertanian kita ya sobat ya. Oke, mohon jangan di skip karena ini cukup mengajak kita untuk kepada sahabat kita sekalian, karena kita juga di sini menginfokan kepada sahabat sekalian lahan pertanian kita seperti apa di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga terhibur dengan channel ini ataupun konten ini. Ini cabai bapak tuh. Oke, ini kita melintasi air sungai ya di sini. Inilah pembatas dari lahan pertanian kita, itu lahan pertanian kita ke lahan pertanian bapak ini ya. Kita melintasi air sungai ya. Air sungainya ini juga bisa saat ini menghidupi
kehidupan petani kita ke bawah, yaitu petani padi yang bersawah di bawah sana. Dan juga air ini bermanfaat untuk kita semua yang mana di sini bisa dimanfaatkan oleh 5 desa ya, 5 desa ya, 5 desa. Oke, di sini sahabat lihat cukup jernih ya. Kita harus hati-hati karena semalam juga HP kita udah kejebur ke dalam air. Karena kita saat itu masih ada penguploadan video. Ya, mohon jangan di skip. Oke, di sini kita udah masuk ke lahan pertanian yang saat ini ada kakak kita di sini yang bertani sayur ya. Nanti kita akan udah berkomunikasi dengan dia. Kita akan ada pembuatan cabai ya, yang pembudidayaan cabai di sini sekalian nanti penanaman sayur. Oke, kita pindah ke samping lahan pertanian kita yang saat ini kita ada pembudidayaan yaitu tanaman cabai rawit ori 212 yang saat ini pembuahan pertamanya sudah habis ya, dan kita menunggu pembuahan yang kedua. Oke, di sini kita akan tunjukkan kepada sahabat sekalian. Alhamdulillah sudah ada pembungaan ya di sini kembali. Oke, di sini kita cukup berantakan ya di sini sobat ya, karena kita di sini terlalu sibuk. Ada 4 kegiatan yang kita lakoni dalam sehari, yaitu membersihkan lahan pertanian kita, dan kita ada proses kerjaan lain lagi, dan membangun channel kita kembali lagi agar memberikan hal bermanfaat ataupun konten hal yang bermanfaat untuk disimak para penonton kita ataupun sahabat kita juga sekalian ataupun saudara-saudara kita sekalian, agar kita di sini membuat channel ini untuk hal yang bermanfaat untuk kita semua, bukan sekedar hanya membuat video ya. Di sini kita bilang ini lahan pertanian kita cabai yang saat ini kita budidayakan. Di sini kita akan ada penyemprotan ya di pagi yang cerah ini agar tanaman kita ini kembali sehat, karena kita sudah sering pemetikan. Namun di video sebelumnya sih sudah kita infokan kepada sahabat kita juga sekalian gimana cara ataupun tanaman kita ini lebih subur, meskipun kita sering beberapa kali pemetikan. Namun ini penyemprotan yang kedua kita lakukan dalam di usia tanaman kita ini di usia dalam 2,5 bulan ya, kita perkirakan. Alhamdulillah panen buah pertamanya cabai rawit ini sudah alhamdulillah sudah mulai habis. Namun kita menunggu pemanenan yang kedua, yaitu pembuahan kedua, karena tanaman cabai rawit ini dia akan kita tunggu akan penyebarannya agar pembuahannya lebih banyak ya daripada pembuahan yang pertama ya. Oke, di sini. Oke, sudah mulai bertunas kembali ya. Alhamdulillah, ini kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang mana di sini kita petani cuman semata-mata usaha. Kalau nikmat dan rezekinya itu Allah lah yang menentukan ya. Oke, di sini kita langsung saja mengajak sahabat kita juga sekalian bahan yang saat ini kita mau aplikasikan pada lahan pertanian kita. Yang mana di sini kita mau aplikasikan di pagi yang cerah ini, tepatnya pukul 7 ya. Masih ada kesempatan untuk penyemprotan karena trik sinar matahari belum cukup terlalu panas ya. Oke, ini dia yang saat ini kita gunakan, yang mau kita aplikasikan pada pagi yang cerah ini agar tanaman kita sehat, agar tanaman kita kembali subur lagi. Oke, ini dia fermentasian air hujan yang sudah kita fermentasi selama 1 bulan dan kita biarkan di sini dalam pertanian kita itu fermentasiannya yaitu dijemur ya, seperti PSB organik ya, yang mana di sini. Ada yang berwarna hijau di situ, bisa sahabat lihat di sini kita pakai yang warna hijau aja adalah dulu ya. Jangan yang warna hitam ya, warna hijau dulu kita, karena kita di sini mau tanaman kita hijau, sehat, kembali subur lagi. Oke, di sini mohon jangan di skip. Oke, kita yang pertama kali kita siapkan yaitu obatnya ya, ataupun yang saat mau kita aplikasikan pada tanaman kita untuk perawatannya. Dan yang kedua yaitu semprot ya, alat semprot
yang saat mau nanti kita mau penyemprotan pada tanaman kita. Oke, yang ketiga yaitu kita siapkan air dan kita ambil dari lahan samping lahan pertanian kita, yaitu air sungai yang sangat jernih dan sangat bagus untuk tanaman kita, untuk menyuburkan tanaman kita kembali. Karena tanpa air tanaman kita itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang ya di sini. Oke, mohon jangan di skip. Oke, kita udah ambil ya yang namanya penyiraman ataupun gembor namanya. Kita menuju ke air sungai untuk pengambilan airnya. Oke, pengambilan airnya di sini. Oke, cukup cerah banget hari ini, pagi yang cerah ini ya. Oke, sini kita udah ke lahan pertanian kita ataupun ke tempat sungai ya. Oke, di sini kita ambil airnya. Wahim. Oke, satu. Oke, dan kita bawa ya. Kita bawa ke lahan untuk penyemprotan tanaman kita ya. Mohon jangan di skip. Oke, saat ini kita tuang airnya ya ke dalam semprot ya. Oke, udah siap ya. Tinggal kita masukin obatnya. Oke. Dan baru kita kocok, baru kita bisa aplikasikan pada tanaman kita agar obatnya ini secara merata pada air bersihnya ya. Oke, mohon jangan di skip. Oke, di sini kita kocok dulu sebelum kita masukkan obatnya ini ataupun bahan organik air hujan yang saat ini mau kita aplikasikan pada tanaman kita agar tanaman kita kembali subur, sehat dan terbebas dari serangan penyakit, jenis penyakit apapun. Oke, di sini mohon jangan di skip. Oke, di sini kita tuang obatnya sebanyak setengah ya, setengah kalau kita di sini. Karena kenapa kita buat setengah ini? Karena kita di sini pemakaiannya tidak memakai modal, karena kita di sini cukup meluangkan waktu kita untuk membuat obat ini agar kita dalam perawatan pertanian kita itu mengirit modal untuk di lahan pertanian kita ya sobat ya. Bukan sekedar kita untuk membuat konten ini agar hal yang bermanfaat untuk kita semua, agar tanaman, karena petani kita di saat ini janganlah kita tergantung kepada modal ataupun untuk kita berusaha, tapi kita harus berinteraksi dan belajar lagi agar kita dalam proses apapun dalam usahanya kita janganlah terpatok dalam semua modal, karena yang dibutuhkan dalam berusaha itu adalah hati ikhlas, kesabaran, ataupun pengalaman hidup yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya dulu kita pernah memakai bahan kimia, karena kita di dalam metode pertanian ini, kita nggak tahu apa namanya dalam hasil pertanian kita di saat panen. Kadang panen kita itu bagus hasilnya, kadang pasokan harga menurun. Inilah arti fungsi organik ini, agar tanaman kita kembali sehat dan kembali kita ke alam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perawatannya, karena kita di sini hanya semata-mata usaha, kalau nikmat dan rezekinya Allah lah yang menentukan ya. Oke, di sini mohon jangan di skip. Oke, yang mana di sini kita infokan kepada sahabat kita juga sekalian, kenapa kita bertani ini cukup banyak merugi? Karena kita di sini terlalu banyak memakai modal yang terlalu banyak untuk di lahan pertanian kita. Karena pertanian itu kadang pasokan harga di saat penjualan hasil pertanian kita tidaklah menentu. Kadang tanaman kita lebih bagus, kadang pasokan harga menurun. Itulah yang membuat kita merosot untuk bertani selanjutnya, karena kita tergantung kepada modal ataupun ke lahan pertanian perawatannya, karena otomatis kadang kita bisa kecewa
dalam proses pemanenannya karena tidak sesuai dalam keinginan kita, dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya bekerja ataupun berusaha. Karena kita di sini sebagai manusia yang Allah butuhkan itu dalam kesabaran. Tetap bersyukur, tetap semangat, tetap ikhlas. Apapun jenis ujiannya, apapun jenis masalahnya, tetap kita bersabar, ikhlas, tetap tersenyum, tetap berusaha, tetap berikhtiar. Apapun jenis jalannya yang Allah berikan dan ataupun ujiannya. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini kita tutup ya, kita tutup ini. Kita tunggu dulu dalam 1 menit ya agar obatnya ini secara merata tergabung ke dalam air kita ya. Oke. Kita tunggu sambil kita buat dulu api untuk mengusir hama pada tanaman kita, karena di dalam video kita sih sudah kita sering manfaat asap ini kepada tanaman kita, apapun jenis tanaman yang saat ini kita budidayakan. Oke, nanti abunya ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai penyubur tanah kita kembali ataupun sebagai pengganti pupuk yang mau kita butuhkan dan memberi nutrisi kepada tanaman kita, yaitu sebagai fosfor, kalium, dan juga magnesium. Inilah fungsi yang ada terkandung pada abu bakar ataupun sampah ataupun dedaunan yang kita bakar untuk pada tanaman kita. Seperti ini. Oke, kita kumpulkan nanti ini dan kita tebar ke lubang-lubang ataupun ke pokok batang yang saat kita budidayakan tanaman kita. Oke, contohnya di sini. Oke, mohon jangan di skip. Oke, di sini kita pembakaran sampah ataupun dedaunan bambu. Kenapa dedaunan bambu ini sangat perlu kita bakar dan kita manfaatkan untuk lahan pertanian kita, karena daun bambu ini cukup bagus ya untuk nanti abunya untuk lahan untuk tanaman kita. Oke. Oh, anginnya ke arah sana ya, bukan ke arah ke sini ya. Oke. Arahnya ke arah utara sana ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap usaha, tetap berdoa. Yang penting kita di sini jangan menyerah. Apapun ujiannya, apapun jenis masalahnya, apapun jenis rintangannya, kita tetap harus berusaha dan bersabar ya. Oke. Oke, di sini kita tunggu tinggal naik ya apinya. Oke, di sini kita akan ada penyemprotan langsung. Mohon jangan di skip. Oke, di sini kita dari sebelah atas ini, karena di sini tanamannya cukup masih muda. Kalau dari bawah itu udah pertama duluan ditanam ya, udah sekitar ada 2 bulan setengah lebih ya. Kalau ini masih 2 bulan kurang ya. Kalau ada bagian di sini. Di sini kita ada penyemprotan. Oke, di sini karena kita tidak secara pembuatan videonya ini tidak secara yang mau sahabat tonton, tapi kita udah berusaha karena kita di sini sebagai petani, karena kita mengupload ini kita sendiri ya, makanya kita sambil ngupload sambil kamera itu kita sambil nyemprot ya. Oke, mohon jadi skip. Oke. Mohon jangan di skip. Oke, yang tadi tangki yang pertama kita alhamdulillah sudah siap ya. Ini tangki yang kedua penyemprotannya. Nanti di sini kita ada penyemprotan, yaitu ada 3 tangki ya. Cukup sabar juga ya, kita di sini kita harus bersabar untuk penyemprotannya, karena di sini lahan kita udah kehabisan 3 tangki di masa pertumbuhan tanaman kita yang saat ini. Oke. Oh, ini karena di yang sebelah bawah sana cukup udah menyebar ya tanamannya, udah merangkak ya. Tapi kalau di sini masih muda-muda, masih ada yang kecil-kecil di sini. Tapi udah ada sebagian udah ada yang merangkak ya. Oke. Mohon jangan di skip video ini karena kita di sini masih ada
mengajak sahabat kita sekalian. Oke, mohon jangan di skip. Oke, di sini kita alhamdulillah sudah siap untuk penyemprotan ya. Oke, di sini kita lagi istirahat di gubuk kita saat ini. Yang mana di sini kita istirahat dulu untuk hindari terik sinar matahari. Ya, nanti kita akan ada lagi pekerjaan lain untuk membersihkan lahan yang ada di celah-celah bedengan kita juga nanti. Oke, di sini kita dari anak petani di sini kita juga bilang mohon doa dan dukungannya untuk para sahabat kita juga sekalian. Bila mana tanpa dukungan sahabat kita juga sekalian kita tidak bisa apa-apa. Oke, di sini kami dari Sekolah Pertanian Organik juga menganjurkan kepada sahabat kita juga sekalian, lakukanlah yang terbaik meski salah di mata siapapun, meski berat ujiannya, meskipun itu ujian itu silih berganti, tetap kita harus bersabar ya. Yang di sini kita anjurkan kepada sahabat kita juga sekalian. Kalau memang ini bermanfaat untuk kita semua, mohon doa dan dukungannya dan aktifkan notifikasinya agar kita bisa leluasa berinteraksi nanti kepada sahabat kita juga sekalian. Apapun jenis kegiatan yang saat kita lakukan di lahan pertanian kita maupun di luar lahan pertanian kita, yang mana di sini kita alhamdulillah di sini kita selalu menginfokan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini kami dari Amir di sini kita akan pulang. Nanti kita akan tunjukkan juga jalan dari setapak. Tadi kita dari lahan pertanian kita kan mau ke lahan pertanian kita kan kita ada memintas karena ada acara pesta di sana dari jalan utama yang sering kita lalui ke lahan pertanian kita. Oke, saat ini kita mau pulang dan Amir akan tunjukkan jalannya. Oke, di sini Kak Amir juga di sini kami dari Sekolah Pertanian Organik juga sangat berharap kepada sahabat kita juga sekalian, saudara-saudara kita juga sekalian yang saat ini lagi menonton, mohon doa dan dukungannya. Tanpa dukungan sahabat kita itu tidak bisa apa-apa. Oke, di sini kami dari Sekolah Pertanian Organik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saat ini kita langsung saja pulang. Kita tadi hanya sarapan, saat ini kita mau makan agar tanah kita fit lagi. Dan kita nanti insya Allah sore ke lahan pertanian kita lagi. Karena di sore nanti kita akan ada pemupukan bahan organik cair yang sudah kita fermentasi ini selama 4 hari ya. Ya, namun di videonya sebelumnya sih sudah kita sudah sharing di video sebelumnya. Yang mana di situ bisa sahabat lihat di video kita yang saat ini sekitar 4 hari atau 5 hari yang saat itu kita upload ya. Oke, di sini salam hormat kami. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah dan selalu dilancarkan urusannya baik dunianya maupun akhiratnya. Oke, mohon jangan di-skip. Oke, kita tadi bawa peci karena kita ada acara di situ. Kalau kita di situ ke pemuda setempat ya. Kalau kita pemuda setempat kita harus bantu ataupun tetangga kita ataupun halangan yang ada pada desa kita. Karena kita di sini dalam bermasyarakat harus ada persaudaraan, saling membantu, ikhlas, apapun halnya, apapun jenis yang saat kita hadapi di dalam masyarakat kita, apapun acaranya, ataupun orang meninggal, ataupun orang pesta, ataupun orang syukuran, kita kalau kesempatan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kita harus bantu. Tapi kalau belum sempat ya kita maklum aja ya. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun. Kalau kita nggak sempat, kita nggak boleh provokasi siapapun ya. Oke, di sini kita selalu menganjurkan kepada sahabat kita juga sekalian memberikan wawasan yang terbaik untuk kita semua dan hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Karena kita di sini dari sebagai pertanian organik sangatlah bersyukur bisa memberikan wawasan ini untuk kita semua. Agar bila mana nanti sahabat kita juga sekalian ada hal yang bermanfaat dalam video kita, alhamdulillah kita sangat bersyukur
memberikan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini kita akan turun ya. Oke, mohon jangan Oke, kita melalui tangga di sini ya, naik ke atas karena gubuk kita di lahan pertanian kita itu 2 lantai. Yang satu itu untuk tamu, kalau di atas itu untuk ada obat-obatan di sini yang sudah kita siapkan untuk fermentasiannya. Namun ini kita semalam minta kepada lahan-lahan petani-petani yang ada bekas obat-obatnya, tapi namun ini bukan obat, ini sebenarnya sudah kita ganti isinya, bukan jadi ini kan bekasnya M4 ya. Ini bukan M4 lagi yang sudah kita fermentasi obat-obatnya. Nanti di video selanjutnya nanti kita akan sharing apa nanti di dalam metode yang saat ini kita fermentasi dalam botol obat yang berkemasan ini dari toko ya. Yang saat ini kita udah ganti isinya, yaitu sebagai perawatan organik yang saat ini. Contohnya seperti ini, ada di sini masih ada ya. Kita fermentasi ini nggak boleh kena sinar matahari ya. Nanti bakterinya akan mati secara perlahan. Nanti efeknya ke tanaman kita nggak ada fungsinya lagi ya. Oke, contoh seperti ini juga. Ini kalau dibuka bau ya, cukup bau banget ya, nggak seperti parfum ya. Oke. Oke, di sini kita tidur. Kalau kita lagi istirahat ya, kita ada tikar di sini. Di sini kadang kita di saat mandi sambil menginspirasi pikiran kita, kita ada dikasih abang kita yaitu dulang ya. Nah, yang mana di sini yang biasa dipakai oleh profesi yaitu pencari emas ya. Namun kita kadang mencoba-coba di dalam sungai yang ada di lahan pertanian kita, yang dekat lahan pertanian kita ya. Oke, namun belum ada ya sih yang kita dapatkan. Semoga nanti kita dapatkan rezeki yang Allah berikan secara tidak disangka-sangka oleh kita semua. Oke, mohon jangan di skip. Oke, saat ini kita mau pulang. Kakak kita sudah datang di situ ya. Oke, kita melintasi air sungai di sini. Ya, kita melintasi air sungai untuk ke atas naik. Dari sini ada tangga. Ya. Oke, kita harus hati-hati juga di sini. Oke, ini jalannya. Kalau dari sini mudah, tadi kalau dari pintasan tadi yang kita mau datang itu cukup rumit ya, karena agak sering dijalani orang. Oke. Mohon jangan di skip. Oke, naik lagi ke atas ya. Dari lahan pertanian kita ke jalan setapaknya itu sekitar 10 meter ya, ataupun kurang lebih ya di sini. Oke. Ini ya ada nanjak sedikit, sekitaran 6 meter. Oke. Ya. Ini sini banyak pohon karet ya. Pohon karet di sini. Oke, kita naik. Inilah jalan setapaknya. Dan juga di jalan setapak ini bisa ke kebun. Masih banyak kebun di sana. Ke kebun orang ya. Nanti kita akan di video selanjutnya nanti kita akan ajak sahabat kita juga sekalian untuk melihat kondisi ataupun lingkungan di daerah dan desa kami ini. Oke, sedikit menanjak di sini. Baru kita menurun ya. Situ nanti kita baru menurun.
Oke, sini menurunnya dari sana lahan pertanian kita. Tapi karena banyak kayu apa di sini cuman sedikit yang terlihat ya. Kalau dari situ ada ya. Kita udah menurun dari jalan setapak ini. Dan ini tempat sampah orang kampung sini. Tapi harus dibakar tiap hari ya, agar tidak menumpuk dan mengakibatkan penyakit dan menimbulkan risiko yang signifikan untuk ke kita atau yang tinggal kita di kampung ini. Agar tidak penyakit juga tidak bersarang di sini ya. Oke, itu lahan kita pertanian kita itu. Kita scroll dulu. Nah. Oke, ini bisa sahabat lihat. Tapi masih jauh dari ke bawah. Oke. Ya, kita lanjut langsung, kita pulang ke rumah. Dan ini dah jalan setapaknya, cukup mobil masuk ya. Tapi kalau untuk 2 mobil itu udah parah ya. Kalau berlawanan dia nggak bisa lagi, harus ada yang mengalah satu. Tapi kalau motor bisa, ada abang-abang tuh yang lagi ngikat bambu untuk belah bambu untuk apa namanya? Bang, aku buluan jam bang. Jam tengah tuh lunai bang. Oke, ini bambu untuk dijual juga yang sudah dibelah-belah ya. Ya. Abang ini saat ini lagi ngikat untuk membawanya dari pakai motor ini. Oke, mohon jangan di skip. Oke. Saat ini kita ada penurunan di sini. Sudah tinggal masih sedikit lagi udah mau nyampe ke rumah kita. Ya. Oke, ini ada kuburan orang-orang terdekat sini yang meninggal. Ya. Ini rumah yang paling ujung di sini. Ini rumah yang paling ujung dari tempat kita di kampung ini. Oke, ini tempat jual barang bekas ya, ataupun besi-besi bekas, ataupun aluminium, ataupun barang bekas lah dibilang di sini kita bilang. Oke, di sini bisa dijual ataupun pembelinya belum datang karena sore nanti dia di sini untuk bakar. Ada usahanya di sini untuk bakar batok kelapa ya. Nanti kita akan tunjukkan cara gimana caranya untuk ngebakar batok kelapa yang bisa mengakibatkan penghasilan untuk diri kita sendiri. Oke, ini dia. Oke, mohon jangan di skip. Oke, kita udah nyampe di rumah ya. Saat ini alhamdulillah di sini masih gelap ya, karena nggak ada orang. Kita tengok dulu apa ibu kita di sini. Ada di sana dia. Oke, kita mau hidupkan lampu dulu ini. Oke, ini rumah kita alhamdulillah. Di sini ini Ibu Amir ini sama ponakan. Mana di skip. Oke, di sini kita infokan untuk kepada sahabat kita juga sekalian, apa sih manfaat kita menanam tanaman cabai sebagai pengganti di dalam polybag yang sering kita gunakan, yaitu bunga. Yang mana di sini tanaman cabai ini misalnya kalau tanam dalam rumah kita kehabisan cabai, kita nggak membeli lagi ya, kita tinggal petik langsung saja dari pekarangan rumah kita. Oke, di sini kita berangkat sore lagi ya. Tadi kita udah makan siang. Di sini kita berangkat membawa obat ini. Tadi pagi kita lupa bawanya. Nanti kita akan semprotkan ini untuk ke tanaman kita. Ini pestisidanya ya,
sekalian perangsang daun ataupun perangsang buah, dan juga mengatasi penyakit jamur pada lahan pada tanaman kita yang terkena ataupun mengatasi terkena serangan jenis penyakit apapun. Oke, ini nanti kita akan corkan nanti di dalam tanah ataupun tanah pertanian kita agar tetap terjaga nutrisinya nanti dalam pertanian kita. Oke, di sini kita berangkat langsung. Kita akan membawanya. Mohon jangan di skip video ini sampai kita ke lahan pertanian kita nanti. Dan di situ kita nanti akan ada mengajak sahabat kita juga sekalian melihat kondisi tanaman kita saat ini. Oke, mohon jangan di skip. Oke, kita udah berangkat ya. Inilah jalan setapak yang kita ceritakan semalam tadi. Kalau kita lagi berangkat ke lahan pertanian kita ini menanjak ya, bukan menurun. Oke, ini dia. Di sini banyak pohon karet ya. Oke, kita berhenti dulu. Sedikit capek ya. Oke, ini obatnya. Dan di sini semalam ada tanggalnya kita buat, tapi di waktu fermentasian obat yang lain. Jadi obatnya udah habis dan kita berganti yang baru. Oke, ini seperti yang saat ini kita lanjut langsung ke lahan pertanian kita ya. Oke, bismillah. Oke. Sini hutan ya. Di dekat kampung ataupun desa kita. Biasanya orang di sini ataupun aktivitas seseorang di sini melalui dari jalan ini ya, untuk berusaha ke pertaniannya ataupun ke kebun ya, untuk berusaha dalam menjalani kehidupan sehari-hari melalui jalan ini. Sebenarnya jalan ini jauh ya, jalan ini jauh ke atas sana. Sekitar ada 2 kilo ya kalau nggak salah kita perhitungkan. Oke, di sini selalu kita beginilah kegiatan kita sehari-hari dalam profesi sebagai petani. Oke, tanpa dukungan sahabat juga kita nggak bisa apa-apa, karena kami di sini mohon doa dan dukungannya untuk kepada sahabat kita juga sekalian. Oke, ini sekitar jam 3 ya, jam 3, nanti jam 4 kita akan nyemprot. Oke, inilah ke bawah jalannya, ini ke bawah ya. Oke, ini ke bawah jalannya. Oke, bismillah. Ini menurun. Hati-hati di sini karena banyak dedaunan, agak licin apanya. Kalau terkena sepatu ataupun sandal kita ya, bisa keceprek, jatuh. Oke, inilah seperti ini. Kalau kita lagi datang menurun, kalau udah pulang ya dah menanjak ya. Oke. Nanti sore kita akan mandi di air sungai yang dekat lahan pertanian kita, agar kita peras lagi untuk perawatan dan pekerjaan di lahan pertanian kita. Oke, ini dia. Kita menurun, harus hati-hati ya, karena kita lagi saat ini megang kamera juga, itu HP ya, yang saat ini kita buat untuk pembuatan video ini. Kita nggak punya alat khusus ya untuk pembuatan videonya. Oke.
Oke, menurun. Air sungainya sudah mulai terdengar suaranya. Oke, di bawah ya. Oke, hati-hati. Sebentar lagi sampai kita ke lahan pertanian kita. Oke, ini air sungai. Oke, ini air sungai yang mengalir ke bawah sana untuk menghidupi persawahan 5 desa ya, yang memetikkan air sungai ini dan juga mengambil air minum. Oke, ini tanaman kakak kita, tanaman sayur-sayuran ya, ataupun jenis kacang-kacangan. Oke, kita udah sampai di sini lahan pertanian kita. Sebentar lagi kita akan mandi dulu untuk proses perawatan perlahan pertanian kita. Oke, di sini. Oh, pendatangnya udah ada di sini menunggu kita. Ya, udah menunggu kita. Oke, di sini kita taruh dulu obatnya. Nanti kita akan aplikasikan ini. Oke. Oke, kita cek dulu. Assalamualaikum. Kita harus bukakan dulu salam untuk tanaman kita ini, karena dia juga bisa mendengar dan bisa melihat dan bisa merasakan kedatangan kita. Oke, ini tanaman kita yang saat ini pembuahan keduanya mulai berbunga ya, alhamdulillah. Oke, di sini kita akan ada pembersihan nanti sore. Dulu yang pertama, nanti kita sore itu pembersihan lahan kita ataupun celah-celah bedengan kita. Oke, yang mana di sini? Oke. Oke, nanti kita akan mengulas apa sih manfaat kita perawatan lahan pertanian kita melalui kembali ke alam untuk perawatannya dan kembali ke metode tanpa berbiaya yang cukup banyak ya. Karena nanti kita akan menjelaskan kepada sahabat kita juga sekalian. Karena kita saat ini lagi mandi ya. Kita dulu mandi dulu, baru kita aktivitaskan ke pekerjaan kita nanti di sini. Oke. Mohon jangan di skip. Yang saat ini masih muda ya. Kalau saya yang sebelah sini, kalau yang sebelah bawah itu udah mulai tua, tapi perbedaan umurnya belum jauh ya, masih antara bulan ya, masih antara bulan. Sini kita akan berusaha untuk tanaman kita ini kembali lagi sehat, mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang barokah dan kita bisa manfaatkan untuk hasilnya, untuk demi kebaikan untuk diri kita juga sendiri. Oke, di sini. Oke. Ini alhamdulillah tanamannya udah mulai berbunga lagi kembali, karena tanaman cabai rawit ini otomatis dia semakin kita semakin merangkak untuk menyebar ke tanaman perkembangannya. Nanti disitulah pembuahan yang paling banyak itu, insya Allah ya. Setelah dia menyebar, tanaman ini semakin tua, dia akan menyebar untuk pembuahannya nanti. Oke. Oke, mohon jangan di skip. Oke, kita pergi mandi ya. Kalau kita sekalian bawa gembornya ini nanti untuk kita ada pengambilan air ya. Oke, kita bawa mandi. Cukup dekat kok. Ya. Oke, ini dia air sungai. Sinilah kita mandi sehari-hari ataupun saat kita ada di lahan pertanian kita. Airnya jernih ya. Airnya jernih langsung dari pegunungan sana. Ya. Oke, di sini kita akan mandi untuk di saat kita ada di lahan pertanian kita. Karena airnya sangat jernih dan sangat segar untuk kita mandikan
agar kita lebih fresh lagi, lebih fit lagi untuk perawatan lahan pertanian kita. Oke, yang mana di sini kita dari Kelas Pertanian Organik ya, kita juga sangatlah bersyukur bisa memberikan hiburan ataupun hal yang bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah bersabar ataupun bersyukur apapun jenis ujiannya. Percayalah bahwa kebahagiaan itu kan pasti akan datang di suatu saat yang tak kita duga-duga akan datangnya. Oke, tetap bersabar, tetap optimis, tetap semangat untuk kita semua. Gimana pun kita nanti, apapun proses ujiannya, apapun proses yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami di sini sebagai pemuda yang hidup di desa dan bertani dalam profesi bertani ya, kami tentu sangatlah semangat dan juga bersyukur bisa memberikan hal yang bermanfaat. Apabila kita membuat video, banyak yang komentar tentang hal yang bermanfaat yang kita buat. Namun kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu niat yang paling utama dalam hati kita sendiri. Oke, di sini kita akan mandi karena soalnya Amir tadi baru pagi mandinya ya. Kalau siang kita nggak mandi lagi, tinggal kita ke rumah dan sorenya baru kita mandi lagi. Malam nggak mandi lagi, cuman 2 kali sehari kita mandi ya. Kalau petani ini kita 2 kali sehari dalam mandi. Oke, mohon jangan di skip. Oke, ini dia ada tanah kompos yang sudah kita kompos ya, atau fermentasian kohe kambing. Dan kita apabila kita campurkan abu pembakaran ini sangatlah dahsyat banget untuk nutrisi yang terkandung nanti saat kita penebaran di pokok-pokok jenis tanaman yang saat kita budidayakan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan semoga bermanfaat untuk yang menonton. Salam hormat kami, anak petani. Oke, seperti ini kita aduk ya. Seperti ini kita aduk dengan kohe kambing ataupun dengan abu bekas pembakaran ya. Kita aduk baru kita aplikasikan pada pokok batang lahan tanaman yang saat kita budidayakan. Oke, mohon jangan di skip. Oke, seperti ini kita tebar ya ke pokok-pokok batang pertanian tanaman yang saat kita budidayakan. Oke, kita tebar seperti ini. Oke, agar dia tetap kembali subur dan nutrisinya tetap bertambah dan tanah kita kembali sehat. Oke, semoga bermanfaat. Oke, di sore hari ini tadi pagi kan kita udah penyemprotan yang namanya air hujan, fermentasian air hujan ya. Saat ini di sore hari ini kita akan ada penyemprotan yang namanya, yang sudah semalam kita di video kita sih udah kita sharing ya, ataupun kita upload ke channel kita yang namanya di situ fermentasian dan berbahan organik, yaitu terbuat dari bahan daun pepaya dan juga bahan yaitu jahe merah apapun jenis jahenya, baik jahe putih, jahe gajah, jahe ataupun jenis jahenya lah dibilang di sini. Oke, di sini kita akan di sore hari ini kita akan ada penyemprotan yang kedua untuk tanaman kita agar terhindar dari hama. Karena yang saat ini kita fermentasi obat ini berfungsi sebagai pestisida dan juga sih kalau organik ini banyak fungsinya ya, banyak fungsinya. Yang pertama itu yang saat ini kita fermentasi itu pestisida untuk mengusir hama ya, jenis kutu-kutuan ataupun jenis hama trips ataupun ulat geraya yang menggerogoti tanaman kita saat kita budidayakan. Oke, di sini kita ada takarannya yang sengaja kita ambil dari tadi di pinggir jalan bekas minuman anak-anak ya. Oke, kenapa kita ambil ini takarannya segini? Karena organik ini tidaklah menentu takarannya, tidaklah seperti kimia, harus pas dengan takarannya. Kalau organik ini semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita membuat dosis untuk pengaplikasian untuk penyemprotan pada tanaman kita, itu semakin bagus. Kalau kami ya, kalau kita guliti ya sebagai petani di sini, kalau kita selalu praktekkan di lahan pertanian kita ya. Oke, yang mana di sini kita coba buka dulu ya. Oke, ini menimbulkan gas ya. Menimbulkan gas ya sampai tumpah dia. Oke, menimbulkan gas yang sangat besar di sini. Oh, harum. Kita coba dulu tengok ya. Oke, kita coba tengok itu gasnya alhamdulillah udah fermentasinya udah siap sini ya.
Oke, ini udah kita aduk tadi ya. Untuk kita mau aplikasikan pada tanaman kita. Oke, di sini yang kita buat di sini dalam per tangkinya ataupun per 16 liternya yaitu sekitaran 3 ya, ataupun 3 mangkok seperti ini ya, ataupun dibilang di sini berapa ya, 400 cc lah dibilang di sini, 400 cc lah kalau takarannya, lebih kalau nggak salah ya. Oke, di sini aromanya cukup bau banget ya. Kalau udah difermentasi seperti ini aromanya cukup bau. Itulah yang membuat tanam hama yang saat kita pesemprotan itu kabur ya. Dia tidak menyukai yang bau ataupun yang amis-amis ya. Jadi tanaman yang saat ini kita infokan kepada sahabat sekalian, baunya seperti bangkai ya, tidak seperti parfum loh ya, sahabat ya. Tidak seperti parfum, ini seperti bangkai aromanya. Tapi kalau kita udah di sini sebagai petani sih alhamdulillah udah biasa ya, alhamdulillah udah biasa ya. Oke, di sini. Oke, mohon jangan di skip, kita tuang dulu. Kita ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk dulu seperti ini. Oke. Bisa sahabat lihat di sini. Oke. Kita masukkan dengan bacaan bismillah ya. Oke. 2. Tiga aja ya, cukup ya. 3 aja ya, cukup ya dulu. Oke, kita tutup dulu. Nanti ini tumpah. Karena kita nanti langsir air lagi untuk pengisiannya. Oke. Kita tutup. Kita kasih dia ke samping agar dia nanti kita tidak menapraknya ya. Oke, di sini. Oke, ini dia. Kita udah masukkan, kita elus-elus dulu apa ampasnya yang tinggal agar dia masuk ke dalam ya. Oke. Kita kocok ya. Jangan lupa kalau di sini kita nggak harus dikocok ya, agar dia secara merata dengan air bersihnya ya. Oke. Kita tunggu dalam waktu 1 menit agar bereaksi dan secara merata dulu fermentasian obatnya dengan air bersihnya, baru kita bisa aplikasikan ya. Oke, mohon jangan di skip. Oke, bisa sahabat lihat lalat pun udah suka banget ya aromanya. Di sini bisa sahabat lihat lalat tuh. Inilah fermentasian ataupun bahan organik yang terbuat dari bahan daun pepaya dan juga jahe merah, apapun jenis jahenya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini kita udah pulang dari lahan pertanian kita yang saat ini tepatnya pukul 10 ya malam. Kita saat ini sebelum kita istirahat untuk tidur ya, kita di sini kegiatan kita itu membuat pupuk organik ataupun jenis-jenis perawatan non organik untuk lahan pertanian kita. Tapi yang saat ini malam ini kita nggak membuat ya, kita hanya mempersiapkan bahannya dulu. Ini namanya air yang saat ini kita persiapkan dan sudah kita fermentasi ini, sudah kita jemur ya, yaitu air hujan yang saat kita tampung. Kita jemur ini selama 2 minggu. Alhamdulillah sudah bisa nih bahannya, tinggal kita nyiapin bahan yang lainnya untuk perawatan di lahan pertanian kita. Oke, ini air hujan ya, air hujan. Ini air hujan yang sudah kita tampung dan kita sudah jemur dengan cara fermentasiannya dulu airnya. Nanti setelah itu kita akan beritahu kepada sahabat kita juga sekalian nanti gimana cara pembuatan bahan organik dari air hujan ini agar tanaman kita tetap subur, tetap berkualitas baik ya, dan terhindar dari serangan penyakit. Oke, di sini. Oke, di sini kita nggak membuat malam ini, kita hanya mempersiapkan dan memberitahu kepada sahabat kita juga sekalian apa kegiatan kita di saat malam juga ya, di sini. Oke, di sini kita mohon jangan di skip, kita akan melihat apakah pupuk organik cair kita sudah siap diaplikasikan besok ya, karena udah perlu banget kita aplikasikan kepada tanaman kita agar pembuahannya lebih
produktifnya lebih baik lagi dan lebih bagus lagi hasil pembuahannya di tanaman cabai rawit yang saat ini kita budidayakan. Oke, kita cek dulu apakah pupuk organik cair kita sudah fermentasinya sudah siap ataupun sudah bisa diaplikasikan ya. Oke, mohon jangan di skip. Oke, kita ke kamar mandi ya, karena di fermentasian pupuk organik cair ini cukup bau yang sangat menyengat seperti bau bangkai ya, bukan seperti bau parfum ya. Oke, di sini kita masuk, di sini sedikit gelap ya. Oke, kita coba dulu buka ya, kita senter dulu ini. Oke, ini dia. Ada kulit pisang juga di sini. Ada kulit pisang. Oh, udah bisa nih. Alhamdulillah udah bisa nih. Udah mikrobanya udah muncul tuh. Bisa sahabat lihat mikrobanya. Udah muncul itu. Inilah mikrobanya. Oke. Kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Nah, inilah mikrobanya. Bisa sahabat lihat inilah mikrobanya. Oh, di sini udah bisa diaplikasikan ya besok. Tinggal kita masukkan ke dalam botol ya ataupun jerigen ya untuk kita bawa ke lahan pertanian kita. Oke, di sini. Oke. Kita ambil dulu jerigennya, kita siapkan dulu. Nanti di pagi hari nanti kita akan masukkan ini untuk kita bawa ke lahan pertanian kita. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di sini mohon doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukungan sahabat kita nggak bisa apa-apa ya saat ini. Oke. Oke, kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu kena. Ada di sini yang bahan-bahannya udah di video kemarin sih udah kita sharing di video kita sebelumnya. Bisa sahabat lihat kalau misalnya kurang jelas di video kita udah sharing sih cara pembuatannya. Oke, di sini yang terbuat dari bahan air cucian beras ya, airnya, dan juga daun mimbau, dan juga bekas-bekas sampah sayuran, dan juga bekas kulit buah ya, buah-buahan ya, seperti ini. Oke, kulit pisang, ada juga kulit pokat ya, dan juga ada cangkang kelor ya. Ini sebagai kalsium kandungannya cangkang kelor ini ya. Oke, kita cukup dulu. Oke, kita masukkan di dalam jerigen seperti ini yang berisi 5 liter. Kita bawa ke lahan pertanian kita besok ya pagi. Kita masukkan sudah kita masukkan malam ini, tinggal kita bawa aja karena di sini aromanya cukup bau ya. Kita enggak, kalau udah menempel ini di tangan kita, aromanya kalau nggak dicuci dengan sabun 3 kali ini, tapi tidak berefek ke tangan kita ya, tidak menimbulkan risiko ataupun penyakit ya untuk tanaman kita, kepada kulit kita. Kalau baunya aja nih ke kulit kita ya baunya. Kalau nggak dicuci dengan 3 kali untuk sabun ya, ini cukup bau, masih nempel baunya. Oke, ini tidak seperti parfum aromanya. Ini seperti bau bangkai ya, bau bangkai. Tapi efeknya, nutrisinya ini terkandung pada tanaman kita itu sangatlah bagus dan sangat berjuta nutrisi kandungannya. Oke, mohon jangan di skip. Oke, di sini udah pagi ya. Di sini kita hari kedua mau membuat konten ini ataupun video ini. Kita saat ini di pagi yang cerah ini kita akan berangkat ke lahan pertanian kita. Oke, mohon jangan di skip. Oke, di sini ini ada kegiatan kita di berbagai desa di sini. Ini saudara kita juga di sini. Nah, sebelum kita berangkat dia juga membawa berangkat untuk bekerja ya di sini. Oke, inilah aktivitas keseharian kita di desa yang saat ini kita tinggal ya. Oke, mohon jangan di skip.
Di sini kita udah sampai ke lahan pertanian kita ya. Dan kita udah tuangkan ke dalam ember di sini. Oke. Sekitar 5 liter yang dulu kita bawa karena tempatnya tadi nggak ada untuk pembawaannya. Oke. Nanti besok lagi kita akan ada pengecoran untuk di lahan pertanian kita. Oke. Kita di sini ada pupuk organik cairnya juga di sini yang berbeda bahan ya, ataupun beda jenis pembuatannya. Namun kita bisa campurkan ini ke pupuk organik cair kita ini agar efeknya nanti dan nutrisinya bertambah dahsyat ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita di sini sebagai petani cuman semata-mata usaha, kalau nikmat dan rezekinya Allah lah yang menentukan. Oke, kita tuang di sini. Oke. Di sini ada takarannya kita buat ya, seperti ini. Sekitar 100 cc ya. Oke, kita campurkan di sini. Oke. Satu ya. Oke. Dua. Tiga. Empat ya. Oke, alhamdulillah udah kita cukup ya, 4 ya, karena nanti ini sebagian lagi kita akan semprotkan ke daun-daun tanaman kita yang saat kita budidayakan. Kita jangan lupa dikocok. Kita bayangkan ini di waktu kita mengocoknya itu sedang memperbaiki tanaman kita ya, ataupun sedang memperbaiki tanah kita agar dia tetap sehat, subur, dan hasilnya melimpah. Oke, kita kocok dulu. Oke. Oke. Di sini kami mohon jangan. Oke, di sini kami dari pertanian ya, mengulas perawatan pertanian ataupun video hal yang bermanfaat untuk kita semua yang berketepatan di Medan, Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan Selatan, khususnya di Desa Rawurandolo. Bila mana ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Tanpa dukungan sahabat juga kita sekalian tidak bisa apa-apa ya. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kita di sini sebagai petani cuman semata-mata usaha, kalau nikmat dan rezekinya itu Allah lah yang menentukan. Oke, dari sini kami dari pertanian yang selalu memberikan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kata yang salah mohon dimaafkan. Lupakanlah masa lalu, dan waktu itu akan selalu mengobati. Inilah yang kami alami saat ini, dan ini yang kami pikirkan saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.